Halo Sobat Digital, perkenalkan namaku Nazilatul Faiza dari TBI UIN Raden Mas Said Surakarta. Sobat Digital, pernah nggak sih kamu kepikiran semua yang kamu lakuin di internet mulai dari nge-like, browsing, sampai posting foto itu beneran hilang gitu aja? Ternyata enggak loh. Sekarang kita hidup di era teknologi digital, yaitu teknologi canggih yang mengandalkan komputer dan sistem digital buat bantu kita ngelakuin banyak hal, mulai dari kerjaan, komunikasi, sampai hiburan. Kemudian, bagaimana sih pengertian teknologi digital itu? Jadi, teknologi digital merupakan teknologi informasi yang lebih mengandalkan pemanfaatan perangkat komputer atau sistem digital dalam menjalankan aktivitas dibandingkan dengan keterlibatan langsung dari tenaga manusia. Nah, teknologi ini umumnya beroperasi secara otomatis dan menggunakan sistem komputerisasi yang canggih, di mana data disajikan dalam format yang dapat dipahami oleh komputer. Secara esensial, teknologi digital bekerja dengan cara menghitung secara cepat serta mengolah berbagai jenis informasi dalam bentuk Nilai-nilai numerik. Nah, Sobat Digital, setelah kita membahas soal teknologi digital, sekarang saatnya kamu juga tahu tentang jejak digital. Jadi begini, jejak digital itu ibarat tapak kaki kita di pasir pantai. Meskipun kita udah pergi, bekasnya tetap tertinggal. Sama halnya dengan aktivitas kita di internet. Semuanya terekam dan nggak langsung hilang begitu aja. Menariknya, jejak digital ini juga bisa menunjukkan siapa kita di dunia maya. Mulai dari apa yang kita bagikan, kita cari, sampai komentar yang kita tulis, semuanya membentuk citra diri kita secara online. Makanya, penting banget nih Sobat Digital buat paham yang namanya digital footprint. Soalnya, setiap klik, unggahan, atau aktivitas kecil sekalipun bisa meninggalkan jejak yang terus menumpuk tanpa kita sadari. Nah, Sobat Digital, tahukah kamu kalau jejak digital itu ada dua jenis? Ya, benar sekali. Ada jejak digital aktif dan juga pasif. Yuk bahas satu persatu. Jadi, jejak digital aktif itu terjadi ketika kita dengan sadar membagikan informasi tentang diri kita sendiri di internet. Contohnya, posting foto di Instagram, komentar di forum, update status di media sosial, semua itu termasuk jejak digital aktif. Kalau kamu login ke sebuah situs pakai akun atau profil tertentu, lalu meninggalkan komentar atau isi formulir, nah, itu juga bagian dari jejak aktifmu. Bahkan saat kamu setuju dengan cookie di browser, itu termasuk juga loh. Intinya, semua hal yang kamu lakukan secara sadar dan sengaja di dunia maya masuk ke dalam kategori jejak digital aktif. Kemudian, jejak digital pasif. Nah, kalau yang satu ini lebih diam-diam nih Sobat Digital. Jejak digital pasif ini terjadi saat data tentang kamu dikumpulkan tanpa kamu sadari. Misalnya, saat kamu mampir ke sebuah website, lalu situs itu otomatis merekam beberapa kali kamu datang, dari mana asal kunjunganmu, dan alamat IP kamu. Serem kan? Nah, tapi itu belum semua. Situs-situs dan pengiklanan juga bisa melacak aktivitas kamu seperti tombol like, komentar, atau share yang kamu lakukan. Dari situ mereka bisa menyusun profil kamu dan menargetkan konten-konten yang sesuai dengan kebiasaanmu. Jadi kesimpulannya seperti ini Sobat Digital. Baik sadar maupun nggak sadar, semua yang kita lakukan di dunia maya bisa meninggalkan jejak. Makanya, yuk mulai bijak dan hati-hati dalam berinternet. Karena jejakmu bisa jadi cerminan siapa kamu di dunia digital. Nah, Sobat Digital, setelah kita bersama-sama membahas dua jenis jejak digital, yakni jejak digital aktif yang sengaja kita tinggalkan saat berinteraksi di internet, dan jejak digital pasif yang terekam tanpa kita sadari, kini saatnya kita menelusuri bagaimana semua itu membentuk identitas digital kita. Nah, identitas digital adalah gambaran diri seseorang atau suatu entitas dalam bentuk elektronik yang tampil di dunia maya. Identitas ini terbentuk dari berbagai sumber, mulai dari informasi pribadi, aktivitas daring, hingga rekam jejak digital baik yang kita buat secara sadar maupun yang terjadi di balik layar. Semua elemen itu bersama-sama menciptakan citra atau persepsi tentang siapa kita di lingkungan digital.
Bentuk identitas digital ini bisa sangat bervariasi. Misalnya, nama pengguna, yakni username yang kita pakai di berbagai akun. Kemudian, profil media sosial yang menunjukkan minat, pekerjaan, atau latar belakang. Foto profil yang menjadi wajah virtual kita, dan tentu saja aktivitas digital seperti unggahan, komentar, atau riwayat pencarian yang secara perlahan membentuk pandangan orang lain terhadap diri kita. Jadi, sobat digital, bisa kita simpulkan bahwa jejak digital baik yang aktif maupun pasif berkontribusi besar dalam membangun identitas digital kita. Maka, yuk kita jaga setiap langkah kita di dunia maya agar identitas yang tercermin adalah versi terbaik dari diri kita. Sobat digital, di era digital saat ini, aktivitas manusia di internet meninggalkan bekas yang tak kasat mata, namun sangat berarti, yang dikenal sebagai jejak digital. Jejak digital merupakan rekam jejak semua hal yang kita lakukan secara daring, mulai dari unggahan di media sosial, komentar, pencarian di internet, hingga data yang dikumpulkan secara otomatis oleh situs website. Sementara itu, identitas daring adalah representasi diri kita di dunia maya. Siapa sih kita terlihatnya di mata orang lain melalui internet itu? Jejak digital dan identitas daring memiliki hubungan yang sangat erat dan saling membentuk. Setiap aktivitas digital yang kita lakukan turut membentuk citra dan persepsi orang lain terhadap kita. Misalnya, ketika seseorang rajin membagikan konten edukatif dan berdiskusi dengan bijak di media sosial, maka identitas daring yang terbentuk adalah sosok yang cerdas dan berwawasan. Namun, jika jejak digital menunjukkan perilaku negatif seperti menyebarkan informasi palsu atau ujaran kebencian, maka reputasi darinya bisa rusak dan sulit untuk dipulihkan. Yang membuat hubungan ini semakin penting adalah sifat jelek digital yang cenderung permanen. Sekali sesuatu dipublikasikan secara daring, sangat sulit untuk benar-benar menghapusnya. Karena itu, jejak digital bisa menjadi aset berharga atau justru ancaman bagi identitas daring seseorang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jejak digital adalah cermin dari identitas daring kita. Keduanya saling berkaitan dan saling memengaruhi. Menjaga perilaku dan etika dalam berinternet adalah langkah yang penting dalam membangun identitas daring yang positif dan dapat dipercaya. Sobat digital, kali ini kita akan membahas mengenai dampak dari identitas digital dan jejak digital. Yang pertama, dampak positif. Identitas digital yang terkelola dengan baik bisa memberikan banyak manfaat loh. Pertama, bisa menjadi alat untuk personal branding kalian. Nah, kita bisa menunjukkan keahlian, minat, dan kepribadian secara positif kepada dunia maya. Yang kedua, identitas digital juga dapat meningkatkan peluang kerja atau pendidikan karena banyak sekali perekrut dan institusi kini melihat jejak digital sebelum membuat keputusan. Dan tentu saja ini bisa menjadi sarana untuk membangun jejaring sosial dan profesional yang lebih luas dan bermanfaat. Kemudian yang kedua yakni dampak negatif. Di sini sobat digital harus berhati-hati karena ada sisi gelapnya juga. Identitas digital yang tidak dijaga bisa berujung pada pencurian data pribadi atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kita juga bisa terkena resiko cyberbullying atau doxing, yakni penyebaran data pribadi secara sembarangan. Bahkan, jejak digital negatif seperti unggahan atau komentar tidak pantas bisa menciptakan reputasi buruk yang sulit dihapus dan bisa berdampak jangka panjang. Jadi, sobat digital, mari kita gunakan internet dengan bijak. Kelola identitas digital kita dengan hati-hati agar manfaatnya bisa kita rasakan sepenuhnya tanpa harus menanggung risikonya. Dunia maya bisa menjadi tempat yang luar biasa asal kita tahu cara menjaganya. Nah, di sini ada contoh studi kasus nyata. Contoh nyata dari seseorang yang terkena dampak negatif karena jejak digitalnya dan juga seseorang yang sukses membangun citra positif lewat identitas daring. Yang pertama, yakni dari kasus positif, yakni Gita Savitri dan personal branding lewat Instagram.
Gita Savitri ini seorang konten kreator dan aktivis muda Indonesia, menggunakan Instagram sebagai sarana berbagi pandangan tentang pendidikan, kesetaraan gender, kehidupan sebagai pelajar di Jerman, dan isu sosial lainnya. Dengan konsisten membagikan konten yang edukatif, jujur, dan autentik, ia berhasil membangun identitas digital yang kuat sebagai sosok yang cerdas, progresif, dan berwawasan yang luas. Akunnya menjadi inspirasi banyak sekali bagi anak muda dan pelajar Indonesia di luar negeri. Karena melalui jejak digital positif di Instagramnya Gita ini, Gita mendapat berbagai kesempatan menjadi pembicara di forum nasional dan internasional, kolaborasi dengan merek ternama, mempengaruhi opini publik dalam isu-isu penting. Nah, dampaknya apa sih? Dampak dari Gita itu tadi, personal brandingnya menjadi kuat, peningkatan pengaruh sebagai influencer edukatif, dan terbukanya berbagai peluang kerja sama profesional. Kemudian, studi kasus negatif, yakni mahasiswa gagal lolos beasiswa karena jejak digital. Seorang pelamar beasiswa luar negeri dari Indonesia tidak lolos seleksi akhir, meskipun nilai akademiknya sangat baik. Setelah ditelusuri, panitia menemukan unggahan lama di media sosialnya yang berisi ujaran kebencian dan candaan diskriminatif. Meskipun unggahan itu sudah lama, pihak penyelenggara menilai hal tersebut bertentangan dengan nilai keberagaman dan etika mereka. Dampaknya yaitu reputasi digital buruk, peluang besar hilang karena jejak digital negatif. Nah, Sobat Digital, setelah kita menyimak berbagai contoh kasus Sobat Digital, setelah kita menyimak dua contoh kasus nyata tadi, baik yang berdampak positif seperti personal branding lewat Instagram maupun yang negatif seperti kehilangan peluang karena unggahan lama, kita jadi makin sadar nih betapa pentingnya menjaga jejak digital dan identitas daring ya. Nah, biar Sobat Digital tetap aman dan tampil positif di dunia maya, yuk simak beberapa tips praktis berikut ini. Cara menjaga jejak digital dan identitas daring, yakni gunakan password yang kuat dan unik. Kemudian, hindari password yang mudah ditebak, kombinasikan huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Sobat Digital, setelah kita menyimak dua contoh kasus nyata tadi, baik yang berdampak positif seperti personal branding lewat Instagram maupun yang negatif, yang kehilangan peluang karena unggahan lama, kita jadi semakin sadar nih betapa pentingnya menjaga jejak digital dan identitas daring kita ya. Nah, biar Sobat Digital tetap aman dan tampil positif di dunia maya, yuk simak beberapa tips praktis berikut ini. Cara menjaga jejak digital dan identitas daring yaitu yang pertama, gunakan password yang kuat dan unik. Kemudian yang kedua, hindari password yang mudah ditebak. Yang ketiga, kombinasikan huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Yang keempat, jangan pakai satu password untuk semua akun ya. Jangan sembarangan membagikan informasi pribadi, data seperti alamat rumah, nomor KTP, atau nama sekolah tidak perlu diumbar di media sosial ya. Karena hal itu bisa disalahgunakan loh. Kemudian selalu logout dari akun jika kamu memakai perangkat umum. Ini penting sekali untuk mencegah orang lain mengakses akunmu, terutama saat menggunakan komputer di warnet, perpustakaan, atau sekolah. Kemudian pikirkan dulu sebelum mengunggah konten. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini pantas? Apakah bisa merugikan diri sendiri atau orang lain di masa depan? Kemudian atur privasi akun media sosial. Gunakan fitur privasi untuk mengontrol siapa saja yang bisa melihat unggahanmu. Jangan semua hal dibuka untuk publik. Kemudian, rutin cek nama sendiri di Google. Cari tahu apa saja yang muncul saat nama kita diketik di mesin pencari. Ini juga membantu kita mengetahui jejak digital yang sudah tersebar. Sobat Digital, setelah kita menjelajahi berbagai hal mulai dari pengertian teknologi digital, jejak digital, identitas daring, hingga dampak serta cara menjaganya, kini saatnya kita merenung sejenak. Setiap aktivitas kita di dunia maya sekecil apapun meninggalkan jejak. Dan dari jejak itulah identitas digital kita terbentuk.
Mau tidak mau, dunia melihat kita dari apa yang kita tinggalkan secara daring. Maka dari itu, sudah seharusnya kita menjadi pengguna internet yang bijak, bertanggung jawab, dan berpikir panjang sebelum mengklik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.